Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syuhada ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Respon Orientalis terhadap Al-Quran. Orientalisme berasal dari kata Orient yang berarti timur. Kata orientalisme berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orang-orang yang mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu tersebut disebut orientalis atau ahli ketimuran. Menurut Jasad Shu'aib, orientalisme berarti suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Orientalis ialah segolongan sarjana barat yang mendalami bahasa dunia timur dan kesastraannya, dan mereka juga menaruh perhatian yang besar terhadap agama yang berada di dunia timur, sejarahnya, adat istiadatnya, dan ilmu-ilmunya. Lalu respon terhadap kritikan ilmuwan barat dan orientalis. Al-Quran telah menyatakan dirinya sebagai kitab yang terhindar dari keraguan, yang mana ayatnya la raiba fih, yang itu dijamin keotentikannya, yaitu wa inna lahu lahafizun, dan bahkan sampai saat ini tidak ada kitab yang menandinginya. Ala ayyatu nabi misli hadzal Qur'an la ya'tu nabi mislih. Namun demikian, telah terjadi pergeseran secara pandangan di kalangan sarjana terhadap Al-Quran sejak beberapa dekade terakhir sebelum berakhir abad ke-20. Beberapa penulis dari kalangan ilmuwan barat dan orientalis memuat teori miring tentang Al-Quran, yang diantaranya ialah Theodor Nicolai, penulis dari Geschichte des Qur'ans. Misalnya mengungkapkan anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lupa tentang wahyu sebelumnya. Sedang pada tahun 1927, ada seorang pendeta Kristen asal Irak yang bernama Alphonse Mingana, dan sekaligus guru besar di Universitas Birmingham, Inggris, menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW maupun masyarakat Muslim tidak pernah menganggap Al-Quran secara berlebihan kecuali setelah meluasnya negara Islam. Bahkan cukup aneh, John Burton, murid Wansbrook, mengklaim secara paradoks dan lebih dari semua klaim Muslim tradisional bahwa keseluruhan Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad SAW sendiri. Mingana tercatat bukan orang yang pertama kali melontarkan gagasan semacam itu, dan ia juga tidak sendirian. Ternyata jauh sebelum Mingana, tahun 1834, Gustav Fluegel, seorang orientalis Jerman, tepatnya di Leipzig, Fluegel menerbitkan sebuah mushaf hasil renungan dan kajian filologinya, dan karya itu dikenal dengan Quran Textus Arabicus. Baru kemudian datang Nuklede dalam satu artikel Encyclopedia Britannica 1891. Nuklede, tokoh orientalis, menyebutkan bahwa kekeliruan di dalam Al-Quran banyak terjadi karena kesalahan Nabi Muhammad, kata Nuklede, tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi. Ada ungkapan Nuklede yang perlu disimak sebagai berikut. Bahkan orang Yahudi yang paling tolol sekalipun tidak pernah menyebutkan Haman itu menteri Ahasuerus untuk menteri Fir'aun, ataupun menyebut Miriam saudara perempuan Musa dengan Maryam, ibunya Al-Masih, dan dalam kebodohannya tentang sesuatu di luar tanah Arab, ia menyebutkan suburnya negeri Mesir, di mana hujan saja hampir-hampir tidak pernah kelihatan dan tidak pernah hilang karena hujan dan bukan karena kebanjiran yang disebabkan oleh sungai Nil. Dari pemaparan di atas, jelas Noldeke seolah mengada-ada dipandang dari segi logika. Bagaimana mungkin Nabi bisa lupa dalam menyampaikan ayat yang langsung disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah malaikat yang selalu mengawal dan membimbing Nabi. Bahkan
Kemaksuman Nabi tidak bisa dielakkan. Dalam memelihara ingatan Nabi Muhammad SAW secara konsisten, malaikat Jibril berkunjung setiap tahun, yang dengan sendirinya membantah pandangan 0 deke di atas. Kalaupun dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, Zaid bin Thabit selaku sekretaris pencetak Al-Quran pernah kehilangan 2 ayat terakhir surah Al-Bara'ah, namun berkat kecermatan dan ketepatannya, akhirnya 2 ayat yang hilang bisa ditemukan dari Mushaf Hafsah. Dari semua upaya-upaya itu, terlihat begitu besar ketertarikannya orientalis terhadap kajian Al-Quran. Terlepas usaha keras yang ingin merekonstruksi Al-Quran, yang pasti dari kajian mereka kita kembali dikejutkan untuk selalu menjaga dan paling tidak selalu mengkaji Al-Quran. Maka upaya apapun, baik misalnya perdebatan nasikh mansukh, menyoal adanya surat tambahan versi Syiah, ingin merombak susunan ayat dan surah Al-Quran secara kronologis, mengoreksi bahasa Al-Quran, ataupun ingin mengubah redaksi ayat-ayat tertentu. Bahkan bukan hanya sampai di situ, mereka juga menebar isu yang mempersoalkan keaslian Al-Quran dan lain-lain. Stigma miring ini tidak mungkin melunturkan keimanan dan memurtadkan keyakinan, karena upaya mereka terbukti sampai sekarang tidak berhasil. Justru malah sebaliknya, animo untuk mengkaji Al-Quran dan keyakinan akan kitab suci Al-Quran bahkan semakin tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.